Saya Ferdi Prasetyo Hombing dari 42 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan NIM 2362201056 oleh dosen pengampu Bapak Zaharman SE, MSI, AKSIE akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi derivatif dan lindung nilai, pengakuan kontrak forward, option and swap, PSAK 71. Adapun poin penting materi. Pertama, pengertian akuntansi derivatif. Yang kedua, instrumen akuntansi derivatif, pengakuan kontrak forward, option and swap. Yang ketiga, akuntansi lindung nilai. Apa itu derivatif dan apa saja instrumen yang sering digunakan? Secara sederhana, derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada kinerja suatu aset atau variabel tertentu seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, atau indeks pasar. Instrumen ini tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi harganya mengikuti pergerakan aset dasarnya atau underlying asset. Derivatif digunakan oleh manajemen investasi, manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan, serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing, tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya atau underlying. Berikut merupakan instrumen derivatif. 1. Forward contract atau kontrak penyerahan kemudian. 2. Feeder contract. 3. Kontrak opsi atau option. 4. Swaps contract. Dari keempat kontrak di atas, kita akan membahas 3 diantaranya, yaitu forward contract, option, and swap contract. 1. Kontrak forward. Forward contract. Menurut Siahaan 2008, definisi dari forward contract atau kontrak penyerahan kemudian adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. Sesuai kesepakatan pribadi antara dua pihak, forward contract diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sifatnya disebut private atau bergantung pada pribadi kedua belah pihak. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi nilai aset yang mungkin terjadi selama kurun waktu tertentu, yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran yang dilakukan. 2. Kontrak opsi atau option. Pada dasarnya, kontrak opsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu call sebagai hak beli dan put sebagai hak jual. Pembeli calls atau pemilik calls memiliki hak membeli aset tertentu pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaliknya, pembeli put atau pemilik put memiliki hak menjual aset tertentu pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Harga dalam kontrak ini disebut strike price atau exercise price, dan tanggal pada kontrak ini disebut minority date. Gaya opsi ini ada dua, yaitu gaya Eropa dan gaya Amerika. Opsi Eropa dapat dieksersis hanya persis pada tanggal jatuh tempo saja, sedangkan opsi Amerika dapat dieksersis kapan saja sepanjang hidup opsi, atau selama opsi belum jatuh tempo maupun persis pada tanggal jatuh tempo. Ketiga, ada swaps contract, merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu atau selama kurun waktu tertentu yang akan datang. Kesepakatan ini ditentukan secara spesifik, tanggal pembayaran tunai, dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan atau dibayarkan masing-masing pihak. Biasanya, di dalam perhitungan telah dipertimbangkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lainnya yang relevan. Selanjutnya, karakteristik instrumen derivatif. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang mendasari atau underlying, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. 2. Tidak memerlukan investasi awal atau memerlukan investasi awalnya itu dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. 3. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Ketiga karakteristik tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, kalau ketiga karakteristik tersebut tidak terpenuhi,
maka suatu instrumen keuangan tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk atau instrumen derivatif. Berdasarkan sifatnya, derivatif terbagi menjadi dua, yaitu A. Derivatif komoditas. Derivatif komoditas merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada barang-barang komoditi, seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau soft commodities, dan hasil pertambangan, emas, dan lain-lain, atau hard commodities. Yang B. Derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada instrumen keuangan seperti mata uang saham, indeks gabungan, tingkat bunga jangka pendek, surat pembendaraan negara, dan obligasi. Adapun dampak derivatif pada laporan keuangan. Penggunaan derivatif memiliki implikasi besar pada laporan keuangan. Menurut PSAK 71, derivatif harus dicatat dengan nilai wajarnya setiap periode. Berikut adalah poin-poin pentingnya. 1. Nilai wajar. Nilai derivatif dihitung berdasarkan harga pasar atau metode lain seperti model arus kas diskonto. 2. Pengaruh pada laba rugi. Jika derivatif digunakan untuk lindung nilai atau hedging, fluktuasi nilainya bisa dicatat di Other Comprehensive Income atau OCI, sehingga laba tidak terlalu berfluktuasi. Sebaliknya, derivatif spekulatif langsung mempengaruhi laba rugi dan bisa menyebabkan perubahan besar. Yang ketiga, pengungkapan risiko. Perusahaan diwajibkan menjelaskan tujuan penggunaan derivatif, jenis risikonya, dan dampaknya terhadap keuangan dalam laporan tahunan. Materi selanjutnya yaitu lindung nilai atau hedging. Lindung nilai atau hedging adalah teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif atau instrumen hedging lainnya untuk mengkompensasi atau offset perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas terkait aset, kewajiban, dan transaksi-transaksi di masa depan. IAS 39 mencakup prinsip-prinsip akuntansi khusus untuk aktivitas hedging. Apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, entitas diperbolehkan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan akuntansi yang lazim dan menerapkan hedge accounting untuk aset dan kewajiban yang terkait dengan aktivitas hedging. Ketentuan perlakuan akuntansi mengenai hedging bersifat opsional, entitas tidak diharapkan untuk menerapkannya. Pengaruh hedge accounting adalah keuntungan atau kerugian atas instrumen hedging dan item-item yang dilindunginya diakui dalam periode yang sama, keuntungan dan kerugian dibandingkan dalam periode yang sama. Dua unsur dalam aktivitas hedging. 1. Instrumen hedging mencakup derivatif, aset keuangan dan derivatif, atau kewajiban keuangan dan derivatif. Semua kontrak derivatif dengan pihak eksternal bisa digunakan sebagai instrumen hedging, kecuali untuk sebagian written option. Aset dan kewajiban non-derivatif hanya bisa digunakan sebagai instrumen hedging atas risiko mata uang asing. Untuk menjadi instrumen hedging, nilai wajar instrumen hedging atau arus kas yang diakibatkannya harus mengkompensasi perubahan nilai wajar atau arus kas aset, kewajiban, atau transaksi yang dilindunginya. Untuk tujuan hedging, hanya instrumen yang terkait dengan pihak eksternal saja yang boleh digunakan sebagai instrumen hedging. 2. Item yang dilindungi atau hedge item mencakup aset, kewajiban, komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi di masa depan, atau investasi neto dalam operasi luar negeri. Untuk menjadi item yang dilindungi, suatu item harus berisiko bagi perusahaan, nilai wajar atau arus kas yang diakibatkannya di masa depan mungkin berubah dan mempengaruhi laba perusahaan. IAS 39 mengidentifikasi 3 jenis hedging, yaitu 1. Fair value hedge atau lindung nilai wajar, 2. Cash flow hedge atau lindung arus kas, 3. Lindung investasi neto dalam operasi luar negeri. Adapun perlakuan akuntansi, hedge accounting mengaitkan perlakuan akuntansi untuk instrumen hedging dengan item yang dilindunginya, sehingga kompensasi perubahan nilai wajar atau arus kas dapat diakui dalam laporan keuangan pada periode yang sama. Secara umum, perlakuan akuntansi untuk aktivitas hedging dapat dikelompokkan menjadi dua kategori perlakuan. 1. Perubahan nilai wajar item yang dilindungi diakui pada periode sekarang sebagai penyeimbang atau offsetting. Pengakuan perubahan nilai wajar instrumen hedgingnya, perlakuan akuntansi lindung nilai wajar. 2. Pengakuan nilai wajar instrumen hedging ditangguhkan atau deferred sebagai unsur terpisah dalam ekuitas dan diperhitungkan dalam laba atau rugi ketika item yang dilindunginya mempengaruhi laba atau rugi, atau perlakuan akuntansi lindung arus kas dan investasi neto dalam operasi luar negeri.
Adapun kriteria hedge accounting bersifat opsional. Suatu entitas boleh saja menangguhkan atau mempercepat pengakuan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan akuntansi mana yang digunakannya. Untuk menghindari penyalahgunaan, IAS 39 membatasi penggunaan hedge accounting. Hedge accounting boleh diterapkan apabila kondisi-kondisi khusus berikut ini terpenuhi. 1. Instrumen hedging dan item yang dilindunginya harus dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi formal, dilengkapi dengan tujuan dan strategi manajemen risiko yang melandasi aktivitas hedging. 2. Hubungan antara instrumen hedging dengan item yang dilindunginya efektif. 3. Untuk pelindung arus kas atas transaksi di masa depan, kemungkinan terjadinya transaksi yang dilindungi harus sangat tinggi dan transaksi itu harus beresiko rentan terhadap variasi arus kas yang akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi akuntansi derivatif dan lindung nilai. Untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf.